8 BKP. Nah, apa saja kira-kira yang bisa diikuti magang? Ya, selama ini kalian tahu, teman-teman kan ikut magang gitu ya. Itu memang untuk magang ini diizinkan, diperbolehkan bagi mahasiswa yang sudah masuk semester 5. Kenapa? Karena mata kuliah core management itu ada di 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang masuk semester 5 ini boleh mengikuti MBKM dan sudah berjalan. Ada beberapa program dari MBKM, itu ada yang magang, Ibu katakan magang pun ada banyak. Ada magang mandiri, ada magang MSIB, ada magang PKKM. Ini untuk angkatan 21 ya. Ini masih ada lagi penawaran dari mitra yang ingin magang, nanti bisa diskusi dengan Ibu dan Pak Gustaf. Ya, ini untuk angkatan 21. Terus yang mana dikonversi? Nah, nanti Ibu dan Pak Gustaf akan menentukan mana yang bisa tidak kalian ikuti. Kenapa? Karena kalau magang itu kalian harus di perusahaan mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Efektif kalian tidak akan bisa kuliah. Sehingga yang mengikuti magang, MSIB dan sebagainya itu tidak wajib untuk kuliah. Ada yang tanya kemarin, Bu, kalau saya ikut magang, bagaimana dengan tugas-tugas kuliah? Tugas-tugas kuliah tidak usah dikerjakan. Nanti nilai saya E, tidak apa-apa nilai E, karena kami di sini ada namanya SIM MBKM untuk menampung bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Siapa PIC-nya? Pak Gustaf. Ya, Pak Gustaf adalah PIC MBKM. Jadi kalian nanti kalau misalkan mengikuti MBKM, kemudian kalian akan mendapat konversi, maka kalian wajib ke prodi untuk mengetahui konversi apa yang akan prodi berikan pada kalian. Nanti akan terlaporkan ke BAR. Jadi kalau tidak usah bingung, nanti kalau yang ikut MBKM dan tidak kuliah 1 semester dapat nilai E, tidak perlu bingung karena nilai kalian Ibu terima dari mitra. Jadi nilai kalian dinilai oleh mitra, bukan oleh fakultas, bukan oleh dosen, tapi oleh mitra. Apa maksudnya di sini? Artinya apa? Kalau kalian nanti di tempat magang performanya bagus, maka pasti mitra akan memberikan nilai yang bagus bagi kalian. Gitu ya. Nah, dapat tidak apa-apa, nggak masalah. Oke, ini angkatan 21, maaf. Itu magang. Ada namanya pertukaran mahasiswa PMM. Kalau PMM bagaimana? Yang ikut PMM tidak perlu KRS. Karena KRS-nya nanti akan ikut ke tempat perguruan tinggi yang kalian ikuti. Kecuali misalkan gini, kalian akan ikut di Umsida, di Sidoarjo misalkan. Ternyata di sana maksimal itu hanya 20 SKS yang bisa diikuti. Jadi sekarang konversi itu bisa antara 10 sampai 20 SKS. Ya. Kalau misalkan di Ibu lihat dan Pak Gustaf lihat ternyata mata kuliahnya hanya bisa diikuti 15 SKS, maka sisanya kalian harus kuliah di Untak. Dan itu harus program. Paham ya? Jadi katakanlah di Umsida Ibu hanya diberi mata kuliah hanya 15 SKS. Loh Bu, IP saya kan 3. Saya bisa mengambil 24. Sisanya bagaimana, Bu? Nah, sisanya kalian konsultasi ke prodi, nanti kalian harus program. Karena kuliahnya harus di Untak. Artinya apa? Separuh kuliah di Umsida, separuh kuliah di Untak. Kalau yang di Umsida tidak perlu program, yang kuliah di Untak wajib program. Tolong diperhatikan ya, karena kalau ikut di Untak tidak program, kalian tidak akan punya tempat nilai nantinya di BAR. Tapi kalau yang di Umsida itu sudah ditempatkan oleh Umsida, nanti dilaporkan ke BAR yang menginput ke nilai mata kuliah kalian di transkrip nilai. Gitu ya. Itu yang semester angkatan 21. Ada angkatan 20 enggak di sini ya? Ada enggak Mbak Panitia? Angkatan 20 ada enggak? Enggak ada, Bu. Oke, kalau enggak ada enggak apa-apa. Nanti ke tanggal 20 kan nanti siang ya, Mbak? Ya. Mbak MC. Oke.
Sementara itu dulu, bagaimana teknis pelaksanaannya untuk konversi sebagainya, Ibu minta tolong Pak Gustaf karena Ibu sudah ditelepon untuk rapat di universitas. Ya, mohon maaf kalau ada yang masih kurang dari penjelasan Ibu, silakan dengan Pak Gustaf. Dari Ibu, Ibu akhiri. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu serahkan ke Pak Gustaf langsung. Monggo Pak Gustaf. Ibu izin anu ya, rapat ya. Mohon maaf Ibu izin. Ibu lewat aja dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka ya teman-teman. Waalaikumsalam Pak. Ya, kita sampai ya. Di sini saya akan memberitahukan beberapa hal ya terkait dari KRS juga perkuliahan kalian, apa saja yang harus disiapkan seperti itu ya, dan menambahkan kepada materi tadi dari Ibu Dr. Ulfi Kristiana karena Bu Ulfi ada rapat, jadi saya yang akan lebih ke teknisnya ya seperti itu. Oke, ini saya bisa share screen Mbak ya. Jadi teman-teman bisa ya. Oke, jadi ini ya Bu, hati Bu. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke. Sudah Pak. Ya, Sudah Pak. Ya. Kita santai. Jadi di sini yang dimaksudkan oleh Ibu Dr. Ulfi tadi, teman-teman pada angkatan yang 2022 kan masuk pada semester 3 ini ya. Oke, semester 3 ini. Jadi inilah mata kuliah yang wajib kalian ambil, yaitu sejumlah 20 SKS. Seperti itu ya, 20 SKS. Ini adalah kartu kendali yang baru. Jadi teman-teman harap diperhatikan lagi, lihat kartu kendali yang kalian print. Kalau 2 hari sebelumnya itu masih kartu kendali yang lama. Kemarin kami struktural juga bagian akademik rapat, jadi mengeluarkan kartu kendali yang baru. Jadi coba dilihat di kartu kendali kalian, di sini perbedaannya ada di semester 5, yaitu metodologi penelitian itu pindah di semester 5. Kalau kalian sudah pegang yang baru, alhamdulillah gitu ya. Saya hanya menekankan agar nanti nggak salah ketika kalian perwalian di dosen wali masing-masing. Dan yang baru itu, yang paling terbaru, mata kuliah konsentrasi itu semua berubah menjadi yang lab ya, lab yang kemarinnya lab manajemen pemasaran, sekarang menjadi namanya berubah praktikum manajemen SDM ini, seperti ini ya. Terus kalau yang operasional, praktikum operasional. Jadi printlah kartu kendali yang baru. Sudah semua? Sudah ngeprint? Sudah Pak. Nah, oke. Saya takutnya nanti pakai yang lama, masih ya pakai yang lama gitu ya. Kalau pakai yang lama nanti keliru gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Semester 3 wajib kalian ambil 20 SKS. Jadi ini wajib ya. Dan untuk nilai-nilainya, teman-teman, di sini diusahakan mendapatkan nilai B ya, seperti KWU, operasi keuangan sampai ke manajemen operasional. Jadi minim nilainya B. Pak, perpajakan bagaimana? Nanti akan saya umumkan juga nilai-nilai yang harus B. Gitu ya, terakhir aja ya. Terus, Pak, saya mendapatkan SKS lebih, yaitu 24 SKS. Katakanlah kalian ini memang pinter gitu ya. Ya, saya harapkan pinter semuanya. Sehingga mendapatkan satu tambahan mata kuliah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ulfi, mata kuliah yang mana yang boleh diambil. Seperti itu. Nah, tadi Ibu Ulfi mengatakan ada mata kuliah apa? Sistem informasi manajemen. Ya, saya tandai di sini kuning. Ini adalah mata kuliah ketika kalian mendapatkan sisa SKS, dalam arti kalian bisa lebih ya, 24 SKS, 20 ambil di sini wajib semuanya di semester 3, dan SIM. Saya harapkan itu aja ya, SIM. Terus Pak, misal, ketika kelas penuh, karena kalian ini kan sistemnya bursa atau war ya, perang gitu ya, perang ambil mata kuliah gitu ya. Ketika mata kuliah SIM ini penuh, ada opsi pilihan kedua, yaitu kalian bisa ambil perekonomian Indonesia. Ini. Dan komunikasi. Mbak tolong di-mute. Oh, Mbak Nur Aini. Nah,
Oke. Indah ini minta tolong di mute ya, MC atau untuk dari panitia minta tolong di mute Mbak Indah. Oke saja, Pak. Ojo rek, dia berhak juga mendengarkan. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman boleh ambil kalau misalnya sistem informasi manajemen, berarti kan 3 SKS, berarti kan 23 SKS gitu ya. Berarti sudah penuh. Kalau misalnya Pak, SIM ternyata penuh Pak, kelasnya Pak, gitu ya. Kelasnya terlalu penuh. Kalian bisa ambil alternatif kedua, yaitu ambil Kombis sama Perekonomian Indonesia. Di sini ada 2 SKS ya, masih cukup ya. Ketika kalian mendapatkan jatah 24 SKS, berarti 4 SKS-nya ambil Kombis sama PI. Saya kembalikan lagi kepada Anda. Kalau terasa terlalu berat, ya sudah salah satu ya. Ambil Kombisnya atau Perekonomian Indonesia. Jadi itu tergantung kemampuan diri kalian masing-masing. Jadi inilah mata kuliah yang diharapkan untuk bisa diambil ketika kalian mendapatkan SKS lebih. Gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu terkait pengambilan mata kuliah yang di semester 3? Teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Sebelum saya lanjutkan ya. Permisi Pak, ini ya ada ya, Mas Zidan. Apakah kelas malam juga bisa menambah matkul? Bisa Mas. Jadi kelas malam juga tidak ada beda ya, jadi bisa. Pasti akan disediakan juga. Ya. Tapi disesuaikan ya. Ingat, saya mengharapkan anak-anak di sini semuanya memperhatikan langkah-langkah ketika mengambil KRS. Jangan sampai jadwal yang kalian ambil itu crash jadwalnya. Katakanlah manajemen operasional dan manajemen pemasaran sama-sama hari Senin dan jam 7 seperti itu ya. Kalian ambil sama-sama. Bisa masuk di KRS, tapi nanti akan crash. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan juga kalian teliti. Kalian teliti dalam arti dalam ambil KRS-nya kalian harus teliti agar tidak salah jalan. Gitu ya, tidak salah dalam mengambil mata kuliah. Jangan sampai crash. Pak, untuk terkait misal ya, ini kalau sudah bursa seperti ini biasanya kelas gampang penuh seperti itu. Nah, ini nanti akan dijembatani adanya posko KRS. Ketika kelas penuh yang kalian mata kuliah yang kalian ambil, kalian bisa langsung untuk ke posko KRS. Nah, ini sudah dikoordinasikan oleh Mas Wira selaku Ketua Hima ya. Mas Wira sudah siap ya, Mas Wira ya? Siap disebut teman-temannya ya? Oke, siap bingung ya, jangan sampai capek. Memang luar biasa nanti animonya. Terus nanti gini ya teman-teman ya, jangan sampai kalian nanti juga terlalu gopo gitu ya, dikit-dikit japri gitu ya, jangan. Jadi ada posko, kakak kelas kalian ini atau tim dari Hima ini yang akan berkomunikasi kepada prodi. Seperti itu, jadi jangan sampai japri semuanya, lupa kelasnya penuh Pak, wah japri. Saya nggak bisa balas satu-satu ya, bayangkan anak 200, kalau japri ke saya, mumet saya balesnya ya, gitu. Sampai nanti WA-nya Mas Wira ini kadang-kadang nggak saya balas juga ya, sampai bingung saya milih yang mana gitu ya teman-teman. Oke, ntar ini ada pertanyaan lagi, nanti akan saya lanjutkan ya. Nah ini Pak izin bertanya. Sebentar. Yang mana ini? Terus dulu. Kalau bisa on cam ya yang tanya ya. Nggak apa-apa. Maaf Pak, mau tanya, kan untuk semester 3 maksimal 24 SKS, tapi saya ambil untuk sisa SKS di semester 4 hanya 3 SKS, jadi total yang diambil 23. Untuk sisa 1 SKS ini, apakah ngaruh untuk semester kedepannya? Enggak ya. Jadi makanya teman-teman, ketika kalian kuliah, gitu ya, ketika kalian kuliah, itu yang lurus-lurus aja ya, ambillah 24 SKS. Jadi gini, saya tidak memaksakan semuanya untuk bisa ambil 24.
Tapi kan harapan dosen seperti itu ya, agar kalian lulusnya lebih cepat, bisa 3,5 tahun. Jadi semester 7 itu kalian bisa ambil skripsi, harapan kami semua. Tapi ketika kalian kemampuan individu kan berbeda-beda. Ada yang ingin, Pak saya inginnya agak santai tapi fokus, nilainya sempurna semua, katakanlah seperti itu. Dia hanya ambil 20, 20, 24, ya sudah, enggak apa-apa. Itu hak kalian. Tapi kalau misalnya kalian ambil 24 SKS, itu tidak akan mempengaruhi di SKS sebelumnya. Misalnya semester 4, dapat jatah 24 SKS lagi. Kalian bisa ambil mata kuliah yang di semester 6 atau semester 7 lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi berkelipatan seperti itu. Jadi nggak usah takut, Pak, apakah nggak berpengaruh nanti saya ketinggalan SKS atau gimana? Enggak ya. Jadi kalian bisa ambil terus. Makanya kalau semua dosen menyarankan itu kuliahlah yang benar, yo masuk yang ngerjakan tugas gitu ya. Dan nurut apa kata dosen, insya Allah pasti akan mendapatkan 24 SKS terus. Gitu. Jadi tapi saya nggak itu ya memaksakan ya, karena haknya mahasiswa kan beda-beda. Nanti diomongkan, iya katanya Pak Gustaf harus 24 terus, kan seperti itu ya. Tapi harapan dosen adalah selalu nilainya baik. Karena kalian di sini kan inginnya mendapatkan ilmu kan, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini bentar ini sama. Oke. Nah, gini teman-teman, ini mulai ada pertanyaan, Pak. Permisi Pak, kalau ada matkul yang B-min di semester 1 bagaimana Pak? Apakah harus mengulang? Oke, saya jelaskan ya. Mohon dicatat mata kuliah yang wajib harus B. Mohon dicatat ya semuanya. Mata kuliah yang wajib harus B. Jadi yang pertama, saya share screen lagi ya. Mata kuliah yang wajib harus B. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terus dulu yang ini tadi. Oke. Mata kuliah yang harus B adalah pengantar bisnis. Wajib B. Pak, misal, Pak, nilai saya kok B-min ngulang ya. Nanti nggak tahu kalian mau ambil di semester berapa, silakan. Belum ngulang aku ya diulang aja gitu ya. Kenapa sih pengantar bisnis ini kok harus B? Karena ini adalah core-nya manajemen. Gitu ya, core-nya manajemen. Terus apalagi yang harus B adalah wajib B ya. Pengantar manajemen. Nah, ini manajemen. Dan ini teman-teman, MKU ya. MKU itu apa? Mata kuliah umum. Jadi harus minimal B. Seperti ini, bahasa Inggris, terus pendidikan kewarganegaraan. Yang hijau-hijau saya wajib B ya, teman-teman ya. Agama ini salah satu aja teman-teman ya. Kalau kalian beragama selain Muslim ya berarti yang hanya harus B gitu ya. Jangan sampai hanya agama Islam Pak, yang dihijau gitu, enggak ya. Terus patriotisme. Nah, untuk yang di semester 1 dan semester 2, yang wajib B adalah mata kuliah yang saya hijau-hijau ini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Kalau gini kan kalian bisa langsung tulis ya atau foto lah, nggak apa-apa, screenshot HP-nya. Oke, kita masuk ke semester 3. Mata kuliah yang wajib nilainya B itu adalah KWU. Sampai ke sini. Ini semuanya nih, sampai semua. Karena ini adalah lanjutan core-nya manajemen ya, teman-teman. Ini adalah mata kuliah dari konsentrasinya manajemen yang akan nanti menuju konsentrasi di sini. Patriotisme amin lah, Kak Popo ya, Dik. Kak Popo, amin. Anak suara ya. Nggak apa-apa, amin nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai di bawah B. Di bawah B itu apa sih? B-min. Itu nggak boleh. Kan A kan di atasnya B, jadi ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Lanjut ya teman-teman. Semester 4
ini yang harus B adalah sosial karena ini konsentrasi ya, menuju konsentrasi semuanya. Human relation, oke, ini minim B ya, teman-teman. Ketika kalian saya hijau-hijaukan seperti ini, asumsikan semua nilai kalian itu wajib B aja gitu ya, biar aman gitu ya. Biar enggak aduh apa ya yang ngulang. Gitu ya. Terus untuk mata kuliah konsentrasi sudah METPEN. Metodologi penelitian wajib minimal B. Dan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini semuanya B ya, teman-teman ya. Nggak tahu nanti kalian konsentrasi apa, pokoknya harus minimal nilainya B. Jadi konsentrasi itu adalah milih ya, teman-teman. Bukan kalian itu ambil semuanya. Jadi nanti sesuai dengan peminatan bidang kalian masing-masing. Kalian minat di pemasaran, berarti nanti ambilnya ya praktikum manajemen pemasaran, seminar, perilaku konsumen gitu ya. Jadi bukan semuanya di semester berapa ini? 7 ini kalian ambil sesuai konsentrasi. Oke, itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin bisa itu ya teman-teman ya, bisa on cam atau langsung komunikasi kalau saya baca chat nanti. Silakan, yang mau tanya nggak apa-apa, monggo. Lagi. Silahkan untuk yang mau bertanya lagi. Pak, saya mau bertanya. Kalau filsafat ilmu itu wajib ngulang apa enggak kalau BMN? Mana ini yang tanya siapa ini? Saya. Oh, ketuanya. Iya. Filsafat ini kalau di bawah B masih nggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Ngulang ya, ngulang. Nah, ya. Jadi gini, guyu Mas Wira ya. Oke, teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan lagi, ini penting juga kalian catat, wajib kalian catat, yaitu syarat untuk mengambil METPEN ya, METPEN tadi adalah sudah menempuh 80 SKS, tulis ya. Syarat untuk mengambil metodologi penelitian dari semester 5 tadi itu adalah 80 SKS. Kalau kalian itu tidak ada masalah, berarti di semester 1 sampai semester 4 ya, katakanlah seperti itu, gitu ya. Itu kalian sudah bisa menempuh semuanya itu 82 SKS. Jadi bisa ambil METPEN. Kalau kalian ada cuti, nggak lulus untuk D dan lain-lain, nggak lulus ke D ya. Nah, ada yang secara umum si akad tuh membaca C itu masih lulus, tapi kalau misalnya sudah saya khususkan tadi nilainya B, itu ketika nanti ambil skripsi nanti kalau nilai kalian yang saya sebutkan B tadi itu di bawah B, katakanlah B min, B C, C, dan lain-lain ya di bawah B, itu pasti saya suruh mengulang. Kalian tidak bisa mengikuti skripsi. Tuh ya, teman-teman. Nanti filternya akan ada di semester atas. Oke, lanjut KKN. Untuk KKN itu sudah bisa diambil pada 90 SKS. Ketika kalian sudah menempuh 90 SKS. KKN itu di semester berapa? 6. Ketika kalian sudah ambil 90 SKS. Tolong dicatat ya. Terus salah gini. Oke, ini. Jadi teman-teman jangan semuanya mengharap oh iya yang di luar tadi nilai C masih bisa. Jadi di sini ada syarat lagi ya. Mata kuliah yang kalian tempuh maksimal nilai C-nya itu adalah dari all seluruh mata kuliah ya. Itu adalah 3. Ketika kalian C-nya itu misalkan 4, mata kuliah yang kalian tempuh itu ada nilai C-nya 4, itu salah satunya disuruh mengulang. Makanya kalau ingin aman ya sudah tanamkan diri kalian untuk
semua mata kuliah saya harus minim B. Nah, kalau yang kemarin, mungkin yang kemarin ya, yang ketika angkatan 2020, sebelum ada di ketok kemarin itu, minim MBKM harus B nilai. Wah, gitu ya. Tapi sekarang kemarin dengan persetujuan dan pertimbangan dari akademik, dari sisi akademik dan yang lain, maka mata kuliah yang B adalah yang tadi, gitu ya. Jadi nggak semuanya harus B. Makanya tanamkan dalam diri kalian mata kuliah yang kalian tempuh itu minim harus B aja, gitu ya. Biar nggak bingung nantinya ketika mau ambil skripsi. Pak, permisi, mikro, saya di semester 1 BIMIN. Nggak apa-apa, nggak usah ngulang ya. Kan itu bukan mata kuliah wajib B. Oke? Ari, Sultan. Izin tanya Pak, kalau misal saya ambil 20 SKS sesuai dengan matkul yang semester 3, apakah juga harus konsul ke dosen walinya? Semua wajib konsul ke dosen wali. Oh iya, saya mau share screen lagi ya. Jadi teman-teman, kalian sudah dikasih yaitu namanya logbook ya. Sebentar. Saya buka dulu ya. Nah, saya share screen. Nah, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah? Baik, Pak, sudah. Oke, ini adalah logbook untuk perwalian. Pak, kalau saya ambil 20, apakah saya juga perwalian? Ya, minta tanda tangan dosen wali biar kenal ya sama dosen walinya. Gitu ya. Sama bawa kartu kan dali yang baru. Seperti itu. Sudah punya ini? Sudah di-share ya oleh Bu Lufi ya? Sudah. Nah, nanti ketika kalian perwalian, kalian membawa logbook ini ya, teman-teman ya. Untuk nanti yang anak wali saya itu sudah semua kemarin ya. Sudah semua saya tanda tangani untuk wali, dosen wali saya, anak wali saya. Seperti itu. Saya harapkan membawa logbook semua. Jadi ketika kalian perwalian, membawalah logbook seperti ini ya. Ini sudah di-share. Oke. Oke, apalagi nih? Saya itu ya. Pak, apakah Saya angkatan ingin 20 bertanya, wajib? Pak. Ya, sebentar. Ini. Pak, apakah angkatan 20 wajib mengisi logbook? Ya, wajib aja lah ya. Maksudnya untuk kenalan dosen walinya gitu ya. Siapa nih Nat gitu ya. Biar tahu gitu ya dosen walinya pernah siapa. Walaupun loh Pak, kan saya mengawali kan dari semester 3 gitu ya. Nggak apa-apa, tuliskan aja yang terbaru sekarang. Tuh. Untuk menertibkan administrasi ya, teman-teman biar terarah seperti itu. Ya, siapa tadi yang tanya? Mbak MC-nya ya? Atau Mbak David? Siapa yang? Ya, saya, Pak. Oh, Mbak MC-nya. Ya. Saya ingin bertanya, waktu semester 1 lalu, pengantar akuntansi saya mendapatkan C. Apa itu perlu mengulang? Oh, sih ini. Tadi yang minimal B, jujur sekali Anda ya. Oke. Apa ya? Oke, jadi mata kuliah core business atau manajemen tadi kan sudah ya yang minim B. Pak, kalau misalnya saya PA dapat C, apakah ngulang? Kalau saran saya ya nggak apa-apa, ulang aja untuk memperbaiki nilai. Tapi kalau misalnya untuk syarat kelulusan nggak pakai. Nanti itu saya kembalikan loh ya. Tapi kan kalau dosen kan bicaranya ya ulangan kayak biar nilainya bagus. Tapi kalau misalnya Mbak siapa ini namanya ya sebut aja Mbak MC gitu ya. Saya lupa namanya. Nah kalau T ya sudah nggak apa-apa. Itu kan bukan syarat B. Kalau yang kemarin mungkin belum ada pertemuan yang diketok oleh perwalian itu minim harus B semua. Harus ngulang. Tapi sekarang kan tidak ya. PA itu untuk secondary ya. Dari manajemen. Gitu Mbak MC. Ya, ada lagi? Baik, saya ingin bertanya lagi, Pak. Untuk Bapak Gustaf sendiri ingin ada beberapa pertanyaan lagi karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi.
Mm-mm. Oh, sudah habis. Oh, iya. Ini gimana? Apakah ada tambahan waktu untuk anak-anak mau bertanya atau gimana, Mas Fira? Ini Mbak Devrit ini satu lagi mungkin. Nih, tangannya sudah di atas ini ya. Tapi ini masih ada waktu setengah jam lagi, Pak. Oh, masih ada setengah jam ya karena tadi Ya. belum ya. Iya, karena tadi Google Meet-nya ternyata hanya 100 orang. Kasihan Mas Fira bingung ya. Saya bingung ditanya Ibu Ulfi terus ya. Oke, Pak. Nah, nih. Oke. Pajak mendapatkan nilai BC, apakah wajib mengulang, Pak? Enggak ya. Pajak itu bukan dari core-nya manajemen. Jadi enggak apa-apa. Tapi kalau nilai kalian itu tadi sudah saya sebutkan, kalau nilai kalian itu C semua, maksudnya yang di luar B, ya ulangan, Rek. Jangan semuanya C gitu ya. Tuh. Mas Yusuf, apa Mas? Seranuddin. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari manajemen angkatan 21, Pak. Mau bertanya. Ya, nggak apa-apa, Mas Yusuf. Pak, sebelumnya pertanyaannya itu apakah konversi itu bisa diwakilkan, Pak? Karena kan kemarin ada yang ikut PKM, tapi teman-teman itu ada yang masih luar kota atau apa gitu, Pak. Jadi ini ya, teman-teman, diharapkan kalau yang berada di luar kota maupun itu perwalian dan lain-lain, kalian kan di SK Rektornya kan mengatakan perwalian offline ya, teman-teman ya. Jadi diharapkan offline. Tapi kalau memang benar-benar dan lain-lain, kalian wajib ke dosen wali masing-masing. Ini saya jawab dulu yang KRS ya sebelum konversi. Gitu. Jadi teman-teman disepakatin saja kalau kalian itu perwalian offline saja. Kalau misalnya tidak berada di luar pulau yang sangat jauh, yang memang kalian nanti harus izin ke dosen wali. Karena pun nanti ketika kalian ambil KRS itu kan melalui si akad, bisa online. Tapi ketika bimbingan, ada beliau yang menghendaki offline atau ada yang menghendaki online. Dosennya kan masing-masing ya. Gitu. Biasanya perwalian itu offline dulu, baru nanti ketika anaknya kenal bisa lah untuk izin ya. Kalau misalnya kalian jauh. Jadi diusahakan offline dulu. Oke. Untuk saya jawab yang kedua Mas Ahmad ya, yang untuk konversi nilai terkait dari PMM yang pokoknya bertajuk MBKM. Tuh. Jadi untuk MBKM saya sarankan adalah anaknya sendiri yang melakukan konversi ke sini. Seperti yang kemarin itu ada dari magang ya, PT Gala, dia ke sini sendiri semuanya untuk melakukan sebuah konversi nilai. Jadi kami tahu mata kuliah apa yang belum diambil. Jadi nanti anaknya juga sekalian istilahnya itu apa ya, konsultasi. Biar nggak salah juga kami mengkonversi nilai. Itu ya Mas Yusuf ya, diusahakan ya. Diusahakan kalau konversi nilai MBKM bisa ketemu saya. Yang MBKM loh ya, yang KRS ya, ke dosen wali masing-masing. Jangan sampai keliru penerimaannya. Nanti saya ngomong ke saya gitu ya. Ke saya semuanya, walah bukan ya. Jadi kalau misalnya yang MBKM konversi, yang khusus konversi bisa ke saya. Gitu. Oke, baik Pak. Mengenai pertanyaan saya yang sebelumnya itu Pak, kan metodologi kan pindah di semester 5. Itu kan akhirnya konversinya berantakan Pak. Kan awalnya kan di semester 6. Tiba-tiba pindah di semester 6, sedangkan metodologi penelitian ini tidak masuk dalam konversi, Pak. Itu gimana, Pak? Ya, untuk Mas Yusuf nanti bisa untuk mengambil, ada 2 pilihan, yaitu di semester 6 atau di semester 5 kuliah. Jadi metodologi penelitian itu tidak mungkin kami bisa konversi, karena harus mengikuti kuliah. Ada syarat khusus ya, seperti itu, Mas Yusuf. Jadi ada 2 pilihan, nanti nggak apa-apa Mas Yusuf, nanti Senin semuanya harap yang konversi ke saya, kecuali yang sudah berangkat ya, yang PT Gala itu sudah berangkat, nggak usah saya aja yang menghubungi lewat grup. Tapi yang anak-anak dari magang ataupun PMM yang lain dah, itu bisa ke kami untuk melakukan konversi nilai. Soalnya yang pertukaran mahasiswa nggak perlu KRS ya, gitu. Kecuali kalau misalnya kalian mendapatkan 4 SKS tambahan. Silakan.
Itu ya Mas Yusuf ya, karena memang ada perubahan kebijakan, pasti akan ada perubahan ya dalam pelaksanaannya. Ya Pak, baik Pak. Oke. Berarti kan sebelumnya kan udah janjian sama Pak Gustaf hari ini itu bisa apa hari Senin aja Pak. KRS sama. Gimana? Maaf ya, ada Pak Fausta. Iya Pak. Kan sebelumnya Ya, gimana? sebelumnya kan udah janjian sama Pak Gustaf. Terus saya juga mengajak teman saya yang ikut PKM sama yang WMK itu Pak. Apakah bisa hari ini atau lanjut Senin aja Pak? Senin aja ya. Soalnya di sini kan ada sosialisasi tentang peminatan itu konsentrasi. Jadi saya rasa waktunya nggak memungkinkan untuk kita konsultasi ya. Oke, gitu ya Mas Ahmad. Yang lain ya. Baik Pak, makasih Pak. Mas Sudi. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Mohon maaf waalaikumsalam. mengganggu waktunya. Saya angkatan dari 21 yang mengikuti pertukaran mahasiswa, Pak. Ya, Mas Sudi. Gimana? Untuk mata kuliah yang di program itu maksudnya bagaimana, Pak? Kan Oke, Bu Uci untuk kan bilang ya. ada sisa matkul kan nggak semua dikonversi. Jadi itu bagaimana, Pak? Jadi gini, Mas Sudi. Untuk pertukaran mahasiswa, jika memang pertukaran mahasiswa itu kan tidak perlu KRS, tapi kalau ada lebihnya bisa diambil di UNTAK. Karena kalau misalnya di Madiun sama Trunojoyo, kalian mungkin terlalu jauh untuk kembalinya dan lain-lain, ambillah 20 SKS, tapi nanti ketika kalian semester 6, kalian bisa ambil 24 SKS. Saya sarankan seperti itu ya Mas Sudi ya, karena MBKM itu memang 20 SKS, tapi nanti gini, saya komunikasikan lagi Mas Sudi dan teman-teman, apakah boleh lebih dari 20? Karena yang di Madiun sama di Trunojoyo itu kan 20 SKS. Tenang, insya Allah kalau sudah ada ketokan untuk yang pertukaran mahasiswa, kalau yang di Umsida nggak ada masalah ya, nggak ada masalah sama sekali. Kalian boleh ambil lagi ya di sini, gitu. Jadi fleksibel. Tapi yang Mohon maaf, Pak, izin tanya lagi. Kalau ambil yang di Surabaya itu nanti sistem perkuliahannya bagaimana, Pak? Online apa offline? Kan ada dua tempat. offline dong. S1 kan SK rektornya offline. Dan? Untuk S1 kan SK rektornya offline perkuliahan. Jadi wajib offline di kelas malam nanti. Bentar ya, Indonesia Raya dulu ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjut lagi.
Mana tadi? Mas Sudi. Gimana Mas Sudi? Apakah sudah selesai? Atau ada lagi? Tenang. Untuk yang PMM, satu ya. Tenang Kalau saja. perkiraan PMM tanggalnya, itu Pak, tenang saja. Yang penting nanti pasti ada keputusan finalnya. Karena bulan depan kalian sudah running ya. Kecuali yang di Madura, yang di Trunojoyo itu pertengahan Agustus tanggal 15 atau 20 ya, itu sudah perkuliahan di Trunojoyo. Jadi kalian sudah final berangkat ya, dapat sangu ya. Gitu. Jadi nanti akan ada saya masukkan ke grup yang sudah mendaftar itu, atau nanti saya umumkan di manajemen 21 ya, maksudnya ya, yang keterima itu ada undangan khusus bagi yang mengikuti kegiatan HIBA PKKM MBKM Prodi Manajemen. Itu Mas Sudi, tenang aja ya, ini ada khusus sound soalnya. baik, Oke. Pak, terima kasih informasinya. Yuk, ya Mas Sudi. Ada lagi teman-teman? Itu ya Mbak Rizky Mareta. Iya Pak, Waduh, ini ini satu tentang pengisian logbook itu maksudnya gimana ya Pak? pengisian logbook tinggal diisi. Gini, saya share ya. Saya share. Sudah terlihat lagi? Sudah Pak. Ya, ini tulis nama dosen walinya siapa, lengkap ya, namanya sama gelar. Jangan hanya Gustaf gitu ya. Nama sama gelar, nama mahasiswa NPP, NPP-nya dosen wali kalian, terus sama NIM. Nah, jadi di sini itu adalah ketika kalian melakukan perwalian, sama seperti yang kemarin anak saya itu perwalian pada tanggal 3 ya, tuliskan tanggal lah ya, tanggal, terus keterangannya adalah perwalian seperti itu. Terus mahasiswa tanda tangan, dosen tanda tangan. Dikasih keterangan perwalian periode desal, ya silahkan ya. Terus nanti dosen wali juga tanda tangan di sini ya, jangan lupa nama lengkap dan gelar. Udah itu aja. Nanti ini kamu simpen sampai nanti menjelang kelulusan, teman-teman ya. Itu Mbak Rizka Meta. Ada pertanyaan lagi? Iya baik Pak, terima kasih. Yuk di print aja kok ya. Terus nanti ditunjukkan ke dosen wali masing-masing. Ya, apakah ada lagi, teman-teman? Mbak Diva Putri. Mbak Diva, ya silakan. Oh iya Pak, saya mau bertanya. Kan saya dari kelas Inter Angkatan 22. Nah itu kan di Siakat tuh saya cek udah 20. Nah kita misalnya mau ambil 24 nih gimana ya Pak? Katanya saya dengar-dengar juga udah dipaketkan gitu. Oke, untuk kelas internasional biasanya itu adalah bisa kok Mbak biasanya. Tapi kalau misalnya dipaketkan nanti ini coba saya koordinasikan lagi. Biasanya kelas IN itu bisa kok juga ambil 24. Gitu. Biasanya nanti ada kelas khusus untuk membuka kelas IN lagi. Misalnya SIM khusus kelas IN. Gitu. Ya. Tenang saja ya, sama. Tidak mengurangi haknya. Masa kelas IN juga harus 20. Biasanya sama kok. Kakak kelas kalian juga kayak gitu. Nanti dibukakan kelas IN. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, ya. Siapa lagi? Sudah. Saya baca chat ya. Ini Pak, sudah ya. Mbak Riani sudah. Yang logbook. Pak, izin bertanya untuk KRS apakah boleh memilih kelasnya acak? Ya boleh, sesuai dengan kelas reguler atau kelas malam ya, kelas pagi atau kelas malam. Dan tidak crash. Yang penting tidak crash dengan mata kuliah yang lain. Makanya ketika KRS ini adalah bursa, cepet-cepetan ngambil. Jadi kalau kalian menjanjikan sama bestie kalian atau teman kalian gitu ya, ayo ambil kelas C aja besok, tiba-tiba kelas C-nya penuh, hanya misalnya si A yang bisa ambil di kelas C, ya sudah harus merelakan teman kalian pergi untuk ke kelas yang lain. Jangan memaksakan untuk tetap selalu bersama gitu ya. Oke, gitu ya. Untuk anak-anak yang mengikuti program MBKM dan PPMM pada hasilnya Jakarta, Pak, terima kasih. Menyusul ya, saya akan umumkan langsung di grup. Habis ini Bu Ulfi akan ada pertemuan lah, gitu ya. Oke, tenang.
Permisi Pak, untuk matkul semester 5, apa wajib diambil semua walaupun crash? Apa bisa jika crash bisa diambil semester 6? Gini. Untuk yang semester 5, saya buka dulu ya. Share screen saya. Untuk yang semester 5, jika kelasnya penuh, kalian lari dulu ke posko, Mbak dan Mas, posko KRS untuk menambah kuota dari kelas, gitu ya. Kalau ini biasanya ini yang diutamakan terlebih dahulu. Mata kuliah ini diutamakan terlebih dahulu, dibuka, baru kalau ada kelebihan KRS kalian bisa ambil di semester 6 atau semester 7 boleh satu mata kuliah ya. Tapi nggak boleh konsentrasi ya, jangan konsentrasi dulu. Oke, itu ya. Apalagi nih? Pak, izin bertanya, untuk perwalian diwajibkan 1 hari apa 2 hari? Karena nah, jadi gini, perwalian itu silakan ya, bisa fleksibel. Jadi itu ketika kalian perwalian itu biasanya kenapa kok dibuka 2 hari bahkan 3 hari gitu ya? Karena akan beberapa kelas penuh, kalian harus lari-lari ke sana kemari untuk ke posko KRS. Nanti posko KRS itu akan diserbu banyak mahasiswa, jadi tim harus siap ya, jangan mengeluh ya. Gitu. Jadi ya 1 hari nggak apa-apa, yang penting kalian sudah ketemu dosen wali, sudah oke dosen walinya, sudah cukup. Terus kalian ambil di siakan. Kalau misalnya kelasnya penuh, crash semua jadwalnya, kalian bisa ajukan ke posko dulu ya, untuk bisa membuka kelas yang baru biar nggak crash. Nanti gini teman-teman, ketika kalian KRS itu nanti ada yang dinamakan KPRS. KPRS itu perubahan ya, ketika kalian misalnya nggak dapat kelas dan lain-lain, nanti akan kami evaluasi di KPRS. Finalisasi KPRS. Pelaksananya kapan? Biasanya seminggu setelah KRS. Gitu. Jadi teman-teman, insya Allah tenang aja pasti mendapatkan kelas. Khususnya semester 3, 5 itu ya. Gitu. Jadi makanya ya jam 12 lebih 05 itu biasanya anak-anak nggak tidur gitu ya, ketika dibuka kelasnya langsung terisi penuh gitu ya. Jadi kalau kalian ingin janjian sama teman kalian sudah bestie atau sudah klop ya wajib jangan tidur dulu gitu. Untuk ambil KRS. Kalau misalnya santai-santai wes nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kalian bisa santai ya. Mana bos? Oh siap. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Kusam. Waalaikumsalam. Izin tanya untuk konversi bertemu Bapak hari Senin ya jam berapa? Oh ya, nanti ini dibahas nanti ya di grup saja. Di grup 21 akan saya umumkan. Saya akan kumpulkan anak-anak. Dan nanti juga di tanggal 15 ya, untuk minggu depannya lagi itu akan ada acara pelepasan untuk anak-anak magang dan pertukaran. Jadi stay tune aja ya, ditunggu aja informasinya. Karena memang kami ini bukan hanya di satu sisi di prodi, enggak. Kami juga lari-lari ke sana kemari untuk memenuhi LPG, terus juga ke mana-mana ya, ke Malang dan lain-lain mempersiapkan mitra-mitra. Jadi tenang aja, nggak usah kupu, insya Allah semuanya yang mengikuti MBKM akan ada informasi yang akurat dan pasti terlaksana karena uangnya sudah menanti ya. Oke, ada lagi teman-teman mungkin ya yang MBKM saya bahas nanti aja ya. Resan dulu. Ada lagi? Sudah, kayaknya sudah ini. Sudah jelas ya. Mbak MC, saya kembalikan. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Memasuki penghujung acara, saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan kekurangan pada acara pagi hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima ya. kasih Pak Gustaf. Yes, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ricky Joe. Gak jelas Ricky.